wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, saya Muhammad Kartawidaya dan rekan saya Devina Francisca Dan saya Adita. Kami di sini akan mempresentasikan kaset kita kami yang kami beri judul Aplikasi Sistem Pakar Diagnosis Tingkat Depresi pada Remaja Berbasis Android. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang depresi. Apa sih depresi itu? Depresi merupakan sebuah penyakit yang ditandai dengan rasa sedih yang berkepanjangan dan kehilangan minat terhadap kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan dengan senang hati. Resiko terkena depresi dapat dialami oleh semua orang. Resiko karena depresi disebabkan oleh 3 faktor, yaitu psikologis, lingkungan, dan faktor genetik. Depresi seringkali dialami pada remaja karena tingkat stres yang tinggi. Tingkat stres ini diakibatkan oleh berbagai faktor seperti masalah keluarga, masalah belajar, dan masalah lingkungan sosial. Berawal dari stres yang tidak diatasi, seorang dapat mengalami depresi, bahkan sampai pada level depresi tingkat akut. Penanganan yang lambat pada penderita depresi dapat berakibat terganggunya kondisi tubuh, baik fisik maupun mental. Bahkan buruknya dapat mengakibatkan kematian. Metode penelitian depresi forward training. Metode yang digunakan untuk mendiagnosis tingkat depresi pada remaja ini adalah metode inferensi work training yang bekerja dengan melakukan penelusuran secara terurut dari gejala umum ke gejala khusus untuk mencari kemungkinan penyakit. Tahap pertama dalam membuat aplikasi sistem pakar adalah membuat pengkodean tingkat depresi. Dalam penelitian ini definisikan 4 tingkat depresi yang dapat dilihat di tabel di samping. Pengkodean tingkat depresi, seterusnya pengkodean gejala, seterusnya analisis tabel keputusan, dan ke bawah ini framework screening, terusnya analisis keputusan, dan terakhir hasil keputusan. hasil dan pembalasan. Setelah menggunakan metode forward training untuk menelusuri tingkat depresi, tahapan selanjutnya adalah membuat aplikasi sistem pakar diagnosis tingkat depresi pada remaja berbasis Android. Aplikasi ini memiliki struktur navigasi hierarki seperti tampilan ini. Contohnya, lanjut slide. Bagaimana analisis tabel keputusan? Tabel keputusan digunakan sebagai acuan dalam membuat tabel keputusan dan kaidah yang digunakan. Di sini ada kode tingkat depresi, nama tingkat depresi, dan persentasenya. Gangguan mood itu kodenya P001, persentasenya kurang dari 25%. Depresi ringan itu kodenya P002, persentasenya 25% sampai dengan 50%. Depresi sedang itu kodenya P003, 50% sampai dengan 75%. Sedangkan depresi berat itu kodenya P004, lebih dari 75%. Di sini ada kode gejalanya dan nama-nama gejalanya. Di sini contoh tabelnya. Kode gejala G001 atau sedih. Kode tingkat depresinya itu gangguan mood P001, depresi ringan P002, dan depresi sedang P003, dan depresi berat. Dan G002 itu kurang berkonsentrasi, kelelahan melakukan aktivitas, itu gangguan mood dan depresi ringan, dan seterusnya. Halaman menu utama. Halaman menu utama adalah halaman yang pertama kali ditampilkan aplikasi setelah stres. Pada halaman ini terdapat 5 button menu, dan antaranya button menu mulai deteksi, ini informasi penyakit, psikiater terdekat, tentang aplikasi, dan akibat. Menu mulai deteksi. Menu mulai deteksi adalah inti dari aplikasi ini. Pada menu ini akan ditampilkan pertanyaan berupa gejala umum dan dari depresi yang dialami remaja. Gejala yang muncul pertama kali pada pertanyaan adalah gejala yang pasti diderita oleh 4 tingkat golongan depresi, yaitu gangguan mood, depresi ringan, depresi
Gejala-gejala yang telah dipilih oleh user diantaranya kode G01 yaitu di G09 sering menangis dengan alasan yang tidak jelas, G019 mempunyai perasaan benci terhadap diri sendiri, G020 mudah tersinggung, G021 kehilangan selera makan, kode G026 sulit mengambil keputusan, G017 mempunyai perasaan bersalah, G024 lebih suka menyendiri, G027 sulit melakukan kegiatan dengan baik. Dari gambar menurut deteksi dapat dilihat bahwa total nilai yang diperoleh adalah 26, sehingga hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa user mengalami depresi sedang. Selanjutnya dilakukan penilaian probabilitas keakuratan aplikasi berdasarkan uji coba pada nomor user. Dari hasil uji coba diperoleh kesesuaian antara aplikasi dengan BDI sebanyak 14 data. Tingkat akurasi data sesuai dibagi total user dikali 100%, 14 dibagi 15 dikali 100% sama dengan 93%. Tingkat akurasi yang diperoleh adalah 93%. Tingkat akurasi tersebut lebih besar dibandingkan peneliti terdahulu, yaitu Al-Farisi yang menggunakan metode uji untuk mendiagnosa tingkat depresi. Tingkat akurasi yang diperoleh sebesar 80%. Tingkat akurasi dari sistem pakar ini adalah sebesar 93%. Aplikasi sistem pakar ini dapat diakses tidak hanya melalui smartphone, tetapi juga web dengan metode yang berbeda. Untuk penelitian selanjutnya, penambahan gejala yang lebih lengkap juga akan membuat aplikasi ini semakin lebih baik. Terdapat 9 gejala yang diberikan jawaban ya oleh user, di mana gejala tersebut merupakan gejala dari depresi sedang. Hal ini dapat dilihat pada tabel 3, yaitu tabel keputusan. Sedangkan untuk hasil presentasi angka tersebut didapat dari perhitungan presentasi A dibagi B dikali 100, di mana A banyaknya gejala yang diberikan jawabannya ya oleh user, B jumlah gejala yang ada pada sistem untuk level depresi tertentu, dalam hal ini adalah depresi sedang, sehingga presentasinya 9 dibagi 12 dikali 100 sama dengan 75%. Depresi sedang. Kuesioner tersebut disusun berdasarkan teori Booth 1988. Sistem penilaian dilakukan dengan menjumlahkan nilai gejala. Pada kategori gejala terdapat nilai dari 0 sampai 3. Dalam penelitian ini, data sampel adalah 15 orang. Berikut merupakan hasil diagnosis yang dilakukan berdasarkan kuesioner berdasarkan BDI. Total nilai untuk kategori gangguan mood adalah 1 sampai 10, depresi ringan adalah 11 sampai 20, depresi sedang adalah 21 sampai 30, dan depresi berat adalah lebih dari 30. Jadi, kesimpulan hasil presentasi kami adalah depresi merupakan gangguan pada kejiwaan yang disebabkan oleh banyak faktor seperti pekerjaan, aktivitas sehari-hari, dan lain-lain. Dari hasil pengujian diperoleh bahwa tingkat akurasi sistem pakar ini adalah 93%. Aplikasi sistem pakar ini dapat diakses tidak hanya melalui smartphone, tetapi juga web dengan metode yang berbeda. Untuk penelitian selanjutnya, penambahan gejala yang lebih lengkap juga akan membuat aplikasi ini semakin lebih baik. Mungkin cukup sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.